Kalau kita kaitkan misalnya dengan masalah yang terjadi sekarang ini, bagaimana penyikapan kita terhadap wabah COVID-19 Corona. Kita menyaksikan ketika wabah ini datang, terutama di negeri kita ini, perbedaan pandangan terhadap wabah ini begitu besar, apalagi setelah kemudian keluarnya fatwa ulama. Saya sepakat bahwa takutnya kita kepada corona itu tidak boleh melebihi takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sepakat. Kita takut sama Allah itu pasti itu. Tetapi bukan berarti juga kita itu menafikan hukum alam. Hukum alam yang juga merupakan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam agama itu kan ada ayatul qauliyah, ada ayatul kauniyah. Makanya tidak boleh mempertentangkan itu. Tidak boleh mempertentangkan antara takutnya kita dengan virus corona dengan takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dipertentangkan. Di dalam syariat kita itu ada ya takut yang diperbolehkan. Jadi tidak berarti ketika kemudian orang takut kepada corona itu berarti dia tidak takut kepada Allah. Dia syirik, melanggar kemudian hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syariat itu al-khauf itu, di dalam akidah itu al-khauf itu dibagi oleh ulama. Ada namanya al-khauf at-tabi, tabi itu tabiat sesuai dengan tabiat manusia. Dia berlangsung secara alamiah. Oleh ulama-ulama itu ketakutan-ketakutan yang timbul secara alami berdasarkan naluri dan tabiat manusia dibenarkan oleh agama. Sama seperti Nabi ketika balamat di Gua Hira, ya kan? Dia ketakutan, kemudian pulang ke istrinya. Itu adalah takut yang dibenarkan dalam agama. Sama seperti ketika terjadi kemudian kebakaran besar, api membesar, orang ketakutan. Itu adalah ketakutan yang dibenarkan oleh syariat. Termasuk juga ketakutan kita kepada makhluk yang buas, serta juga makhluk yang mematikan seperti virus corona yang tidak terlihat. Tidak terlihat oleh mata kasar ini. Makanya nanti jangan lagi mempertentangkan itu. Karena seakan-akan kita itu mengatakan kamu itu tidak boleh takut kepada harimau. Kalau takutmu kepada harimau itu lebih besar dan daripada takutmu kepada Allah, maka kau syirik. Tidak boleh begitu. Ini adalah dua hal yang tidak bertentangan. Takutnya kita kepada harimau itu Allah benarkan, itu takut itu tak alamiah. Kecuali ketakutan kita nanti itu yang tidak boleh, itu adalah ketakutan yang bersifat maksiat. Apa itu ketakutan maksiat? Apa itu ketakutan maksiat? Ketakutan maksiat itu adalah ketakutan kita terhadap makhluk Allah yang menyebabkan kita bermaksiat kepada Allah. Ada orang disuruh rubah laporan keuangan, korupsi itu barang, karena dia takut kepada atasannya. Ketakutan seperti ini haram. Ada orang tidak mau lagi kemudian datang ke masjid disebabkan karena ada pohon angker katanya di situ, menakutkan situ, ada setan di situ, ada jin, maka ketakutan seperti ini dilarang. Ada orang meyakini ini keris, kalau saya tidak rawat baik-baik dimarah nenek moyangku, marah nenek moyang ini, saya bisa kena bala. Ketakutan yang seperti ini yang tidak dibenarkan. Tapi kalau ketakutan itu bersifat alamiah, itu sah, boleh saja. Jadi jangan mempertentangkannya. Tentu ketakutan kita nantinya terhadap masalah wabah virus corona ini tetap harus terukur, dan terstruktur dengan baik. Makanya orang tua kita itu kan mengingatkan, kata orang tua kita dulu itu, kalau kamu takut itu harus terukur, kau juga berani itu harus terukur. Tidak dibenarkan nantinya kita itu melakukan sesuatu tidak terukur dengan baik.
Itu Nabi Muhammad SAW, nabi terbaik, manusia terbaik. Minum racun, dimuntahkan, bukan karena dia muntahkan. Untung ada malaikat yang kasih tahu itu ada racunnya. Sahabat yang tidak sempat muntahkan mati itu. Itu Umar ibn Khattab. Sahabat Nabi. Bukan hanya kemudian sahabat. Umar itu walinya wali, karamat itu orang. Setan saja ketemu Umar lari. Setan kalau ketemu Umar itu tak kencing-kencing, setan lari. Umar ketemu kemudian wabah penyakit di Syam, Umar yang lari. Cukup nih kau ngomong, mana keramat kau daripada Umar? Lebih keramat, apa kau lebih keramat daripada Umar? Kau berhenti nih kepala batu. Karena kepala batumu nanti itu bisa menyusahkan banyak orang. Kita itu manusia, dikasih 2 telinga, 1 mulut supaya kita itu banyak mendengar. Banyak manfaatnya kalau kita mendengar itu. Kalau kemudian kita itu tidak ada rasa takut sama sekali, oke lah, terlalu berani kita. Tapi kita ingat bahwa kalau kita terpapar virus corona itu, yang susah itu bukan hanya kita, tapi juga orang-orang, terutama tenaga kesehatan, yang mereka ini adalah garda terdepan. Sekarang ini seluruh orang-orang kesehatan itu, terutama yang berkaitan dengan pasien corona itu, adalah pahlawan terbesar untuk sekarang ini. Mereka lah kemudian betul-betul rijalul dakwah. Mereka ini tolongnya di zaman ini. Kita jaga nih mereka punya keluarga. Dia urus kita. Kalau kau sakit, dia urus lagi kau. Kalaupun kau terlalu kapatuli, setengah mati, dia tuh keras kepalamu, batu kubur memang kau, setengah mati diatur. Kau ingat kalau kau mati itu, kau tidak ada yang urus kau selain mereka itu. Kau tidak dimandikan keluargamu, kau tidak dicium lagi oleh keluargamu, tidak ada. Kau dibungkus plastik kau di situ. Prosesnya juga kau dimandikan secara syariat, tetapi berbeda. Tidak sama kalau kau meninggal tidak dikenal dengan virus COVID corona. Kau dibungkus di situ, kau tidak dibuka-buka, dicium-cium sama anak-anakmu, tidak. Jadi kau ingat itu. Kasihan juga mereka, jaganya mereka punya perasaan itu. Tinggal di rumah tenang, tapi jangan juga menyebarkan kemudian ketakutan yang terlalu berlebihan, seakan-akan tidak ada Tuhan. Saya kira itu lebih